Shalom, selamat pagi pencinta GKPS TV dimanapun berada. Salam berjumpa kembali dalam renungan pagi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas hari yang kami lalui dalam kehidupan kami dan hari baru yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami selalu diisi dengan firman Tuhan yang menyegarkan dan menguatkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi kita pada hari ini dari kitab Wahyu 1 ayat 8. Demikian bunyinya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Kita semua pernyataan ini sering kita ucapkan dan kita percaya bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tapi apakah hanya sebatas pernyataan atau simbol yang kita tempatkan di tempat yang kita sukai? Apa makna berita ini dalam kehidupan kita? Ketika kita menyatakan bahwa Yesus adalah Alfa dalam hidup saya dan Yesus adalah Omega dalam hidup saya. Bukankah Yesus awal yang ada sebelum dunia dan segala isinya diciptakan? Bukankah Ia akan mengakhiri semuanya? Apa makna bahwa Yesus Alfa dan Omega dalam kehidupan iman kita di masa kini? Banyak orang mengawali hidupnya di dalam Yesus. Ia meminta jodoh. Tuhan, berikan aku jodoh. Dia begitu berdoa dengan semangat sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tuhan berikan. Tetapi dalam perjalanan terjadi ragam pertengkaran, saling mencari kekurangan, sehingga lupa apa yang telah diungkapkan dalam janji dan berakhirlah di pengadilan ataupun perceraian. Ada juga yang meminta pekerjaan dalam doanya kepada Tuhan, begitu kusuk sampai ia menangis terseduh-seduh. Tuhan, berikanlah aku pekerjaan. Engkau melihat kebutuhan hidupku sesuai dengan ilmu saya yang telah saya gali dengan begitu susah-susah. Yesus berikan. Bahkan tidak hanya sebatas itu, Yesus memberikan jabatan yang tinggi. Tetapi mulailah ia sombong. Tidak lagi ke gereja dengan alasan sibuk dengan pekerjaan ini dan itu. Lupa bagaimana ia menangis ketika ia meminta kepada Tuhan agar diberikan pekerjaan. Kita semua berbagai godaan pun datang. Godaan perselingkuhan, korupsi, dan akhirnya berakhir pada pengadilan dan penjara. Ada juga yang meminta kesembuhan dari penyakit dengan segala janjinya. Tuhan, jika aku sembuh, aku akan begini. Aku akan berikan hartaku, aku akan rajin ke gereja. Oh Tuhan, aku tobat. Tuhan berikan kesembuhan. Setelah ia sembuh, ia tidak lagi ingat Tuhan, kembali berbuat jahat. Itulah manusia. Pernyataan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega mengingatkan kita bagaimana kita mengawali hidup kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengawali segala pekerjaan kita di dalam Tuhan. Tetapi juga mengakhirinya di dalam Tuhan. Tidak heran banyak orang yang mengawali pada awalnya di dalam Tuhan, tetapi mengakhirinya bukan di dalam Tuhan. Sehingga banyak manusia jatuh dalam berbagai godaan dosa. Ada juga jemaat mengawali membangun sebuah gereja dalam doa, dalam Kristus. Begitu semangat berdoa sampai pembangunan
begitu megahnya, tetapi jemaat begitu semakin besar, mulai pertengkaran dan akhirnya pecah karena perkara-perkara uang dan saling tidak percaya. Gereja tidak lagi menjadi persekutuan yang nyaman karena saling menjelekkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa indahnya perjalanan hidup kita ini. Ketika kita memulai di dalam Yesus dan mengakhiri di dalam Yesus, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Kita memulai di dalam Tuhan dan mengakhiri di dalam Tuhan, supaya semuanya berakhir pada happy ending. Kalau kita bekerja, bekerjalah sebagai umat Tuhan dengan mengawalinya semuanya di dalam Tuhan, supaya Tuhan bekerja dan menuntun kita, dan mengakhirinya di dalam Tuhan, supaya semua yang kita lakukan menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Yesuslah pemegang kuasa, agar kita tidak takut dengan segala keadaan yang kita hadapi. Bahwa kuasa Yesus tidak akan pernah berakhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Kuasanya tidak kenal waktu dan tempat. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami meyakini bahwa dalam perjalanan hidup kami, Tuhan mengawali dan Tuhan yang mengakhiri. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan atas segala perjalanan hidup kami. Biarlah Engkau yang selalu menuntun, sehingga sukacita berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Memeriahkan HUT kedua Multimedia GKPS Cikoko. Pertama kalinya di GKPS. Apresiasi terhadap pembawa renungan harian dan penghargaan kepada pengisi acara GKPS TV. Like dan share video favorit Anda dan saksikan pada tanggal 6 Agustus 2022. Hanya di GKPS TV.
GKPS TV.